Ajazil dia tidak mau bergabung dalam sistem khalifah di mana Adam sebagai khalifahnya, karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Maka dia ciptakan sistem hidup sendiri, Bapak Ibu. Dia menciptakan jalan hidup sendiri selain Siratal Mustaqim. Allah hanya membentangkan satu jalan bagi Nabi Adam untuk bisa kembali ke surga, dan itu Siratal Mustaqim yang selama ini kita minta kepada Allah dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Apa arti Siratal Mustaqim, Bapak Ibu? Jalan yang lurus, jalan tol. Itu arti bahasa, Pak. Siratal Mustaqim. Wujudnya seperti apa? 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus itu ya Allah. Seperti apa? Masa Allah belum mengabulkan? Siratal Mustaqim itu artinya tauhid. Tauhid. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 51. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah, inilah siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim itu tauhid, menjadikan Allah sebagai satunya Tuhan. Tadi, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia, itulah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ajazil iblis berkata, fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima ya Allah. Tapi akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus siratal mustaqim. Aku akan jadikan manusia menyembah selain engkau sebagai Tuhan. Ada sosok lain yang disembah selain Allah, kata dia, dan itu adalah Dewa Matahari yang lahir tanggal 25 Desember. Dewa matahari banyak, setiap zaman peradaban ada. Suku Aztec di Meksiko menyembah dewa matahari Viracocha. Suku Inka di Maya, suku Inka di Brazil menyembah dewa Kukulcan, suku Maya di daerah Amerika Latin. Suku Inka di Brazil menyembah dewa Inti, semuanya dewa matahari. Dan ada dewa matahari yang terakhir disembah oleh manusia di akhir zaman ini. Dan itu lahir juga sama, semuanya lahir di tanggal 25 Desember. Silakan buka sejarah dewa matahari di muka bumi. Matahari adalah benda langit yang unsur terbesarnya api, betul? Iblis tadi diciptakan dari apa? Api. Jadi siapa dewa matahari itu? Dia sendiri. Maka yang harus kita kenal sekarang adalah ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu bangsa di muka bumi ini yang hari ini mereka sedang siap-siap menyambut kedatangan Tuhan mereka. Ajajil iblis, dia ingin menyesatkan kita manusia, tapi dia tidak bisa sempurna menyesatkan kita. Kenapa? Karena dia tidak terlihat. Ajazil membutuhkan sosok manusia, sosok makhluk yang wujudnya nyata, yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Qadarullah, Allah ciptakan satu sosok manusia yang sama sejarah kelahirannya mirip dengan Ajazil. Ada yang tahu siapa dia? Dia bernama Samiri. Dinamakan Samiri karena lahir di Samiroh, Palestina. Ya, seperti Imam Bukhari lahir di Bukhara, maka digelari Bukhari. Saya dari Bandung Al-Bandungi. Lah Bapak Ibu lahir di Padang Al-Padangi. Samiri sejak lahirnya, dialah yang kemudian dikenal dengan nama Dajjal. Allah pertemukan dia di segitiga Bermuda, Bapak Ibu. Allah temukan dia dipertemukan di segitiga Bermuda bersama Samiri. Maka sungguh senang siapa? Dajjal ini, iblis ini. Dia punya kembaran manusia yang persis seperti dia. Maka ketika iblis dan Dajjal bersatu akan menyesatkan manusia. Di saat itulah dunia gonjang-ganjing. Inilah yang disebut dengan fitnah Dajjal.
dahsyat luar biasa. Sayang sekali waktu kita tidak banyak Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sudah banyak yang muntaber ini. Satu persatu keluar ini. Tahu muntaber Bapak Ibu? Mundur tanpa berita. Pada kemana ini? Lanjut Bapak Ibu. Mau bertahan nih? Kalau bertahan saya lanjut. Mau muntaber apa mau lanjut? Lanjut ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh senang Ajazil ketika bertemu dengan Samiri. Dia memanggil Samiri dengan sebutan Sam. Kemari Sam, kemari Sam. Dirangkul itu si Samiri. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Nah, ini simbolnya. Iblis dan Dajjal. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang kita pahami ketika kita mendengar kata Paman Sam? Ah, itu dia, Pak. Apa? Amerika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sejak saat itulah mereka berazam berdua menyesatkan kita umat manusia. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu cara mereka menjauhkan kita dari Allah. Betul? Gara-gara pandemi masjid kosong, sholat menyembah Allah sepi. Gara-gara pandemi Ka'bah terhalang dari dipenuhi oleh ibadah haji dan umrah. Betul? Padahal ibadah haji dan umrah adalah kesatuan manusia dalam ikatan tauhid. Manusia berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, bertemu di tempat yang sama, di satu waktu yang sama, melakukan perkara yang sama, ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ibadah haji adalah konsep tauhid, konsep siratal mustaqim. Pandemi COVID-19 membuat kita terhalang, umat manusia terhalang dari mewujudkan tauhidnya secara utuh, secara global. Ini yang membuat mereka senang, dan inilah rekayasa mereka. Berhasil tidak mereka Bapak Ibu? Nah, maka alhamdulillah, sehebat apapun propaganda iblis dan dajjal di muka bumi, Allah hadirkan satu sosok mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh mereka berdua. Hadirnya Rasulullah mampu menghancurkan haru biru kesombongan iblis dan dajjal. Maka bersyukurlah kita menjadi umat beliau, karena saking mulianya beliau, baru lahir saja semua propaganda iblis dan dajjal ini hancur. Baru dengan kelahiran Rasulullah SAW, cahaya yang keluar dari rahim Bunda Siti Aminah memperlihatkan satu negara, satu tempat di muka bumi yang akan menjadi titik kebangkitan tauhid di akhir zaman. Itu dia Palestina. Bapak Ibu, sekali lagi, hadirnya Rasulullah ke muka bumi menjadi rahmat bagi alam semesta. Baru dilahirkan, berhala-berhala yang disembah manusia hancur Bapak Ibu sekalian. Inilah dahsyatnya kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat kemuliaan Rasulullah SAW di saat beliau dilahirkan. Inilah hadirnya beliau sebagai bentuk karunia Allah kepada kita umat manusia. Ya, rahmatan lil alamin. Kita lihat bagaimana mulianya Rasulullah Allah lahirkan ke muka bumi ini. Sebentar, saya potong dulu Bapak Ibu. Di tahun kelahiran Rasulullah SAW ada peristiwa besar yang mengancam penduduk masyarakat Mekah saat itu. Seorang raja yang sombong dan angkuh, bahkan mengaku Tuhan, yang bernama Abraha. Ya. Dia benci kepada Ka'bah. Kenapa manusia seluruh dunia selalu datang ke Ka'bah, tidak datang ke gereja kami di Yaman? Maka dia bikin gereja kanisah yang akbar, yang besar, mengalahkan Masjidil Haram dan Ka'bah, supaya manusia datang ke Yaman berbondong-bondong, tidak datang ke Mekah. Ternyata tetap sepi Yaman, yang datang manusia justru ke Ka'bah. Maka dia marah dengan 70.000 pasukannya, dan terkenal dengan pasukan gajah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW,
didatangi oleh masyarakat Mekah. Celaka kita wahai Abdul Muthalib. Kenapa? Ada apa? Abraha dengan pasukannya dari Najran Yaman akan datang menghancurkan Ka'bah, dan tentu kita akan dihancurkan pula oleh pasukan gajah tadi. Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, kakek Rasulullah SAW, yang mereka inginkan Ka'bah, bukan rumah-rumah kita. Maka yang mereka inginkan dihancurkan Ka'bah, bukan rumah kita yang ingin mereka hancurkan. Artinya mereka ingin menghancurkan rumah Allah. Karena mereka ingin menghancurkan rumah Allah, berarti mereka berhadapan dengan Allah, bukan dengan kita. Biarkan, Allah tidak akan tinggal diam. Tuh hebatnya Abdul Muthalib, mantap nih kakek Rasulullah SAW. Maka beliau mengadu, datang ke Ka'bah. Abdul Muthalib datang ke Ka'bah dan mengadukan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa jawaban dari Allah? Ini jawaban dari Allah. Kenapa harus burung ababil yang dikirimkan? Dan kenapa harus batu sijil yang menyala yang harus dihancurkan? Bapak Ibu terbayang, bangkai-bangkai manusia pasukan Abraha, termasuk jasad si Abraha, itu kalau membusuk bau tuh kan, bau kota Mekah ya, akan menimbulkan penyakit. Maka dengan batu sijil terbakar hangus tubuh mereka. Maka ketika datang angin dan pasir, maka menjadi debu itu tubuh mereka. Indahnya kuasa Allah. Jangan pernah kita kira Allah diam saja Bapak Ibu. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang melakukan itu kepada Abraha. Betul? Sama kan? Maka sezalim apapun penguasa hari ini di muka bumi, tidak lebih hebat daripada Abraha dan Namruz di zaman Nabi Ibrahim. Betul? Tidak lebih hebat dari Abraha di zaman Rasulullah. Betul? Tidak lebih hebat dari Fir'aun di zaman Nabi Musa. Betul? Dan Tuhan yang menghancurkan Namruz, menghancurkan Abraha, menenggelamkan Fir'aun adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Betul? Maka artinya, jika ada penguasa di muka bumi hari ini sombong kepada Allah dan Rasulnya, kepada umat Islam, mereka pasti Allah tenggelamkan. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah takut dengan kezaliman penguasa di muka bumi ini. Mereka manusia sama seperti kita, bukan Tuhan. Betul? Maka kita akan saksikan ketika mereka sombong dan zalim dengan kekuasaannya, mereka akan hancur seperti Abraha di zaman Rasulullah dilahirkan. Betul? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, fitnah iblis dan dajjal hari ini akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi. Ketika Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram, hari ini ada pasukan Dajjal yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Sementara kita dibikin lupa dengan kiblat kita yang pertama. Hari ini Masjidil Aqsa diambang kehancuran Bapak Ibu. Kami beberapa kali berkunjung ke Masjidil Aqsa. Kami melihat sendiri bagaimana kehancuran Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Sedih saya. Di negara kami berjuang orang-orang membangun masjid. Lah masjid kita yang pertama, kiblat kita yang pertama, masjid kedua di muka bumi akan mereka hancurkan Bapak Ibu. Masjidil Aqsa. Ini kiblat kita yang pertama. Ketika turun perintah Allah salat wajib 5 waktu ketika Isra Mi'raj, itu kiblatnya ke sini bukan ke Ka'bah. Yatawajjah Rasulullah SAW fi salatihi wa ashabihi ila hadal masjid, ila hadhil jihah, ila hadhil qiblah, ke sini Bapak Ibu, 16 sampai 17 bulan. Ya, lalu turun Al-Baqarah 144 yang memerintahkan para Rasulullah dan para sahabat menghadap ke Ka'bah. Qad nara taqallaba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bapak Ibu, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu masjidin bunya fil alam awalan? Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma'ayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa yang dibangun kedua? Al-Masjidil Aqsa. Al-Aqsa artinya yang paling jauh dari Ka'bah, dari Mekah. Bapak Ibu rahmatullahi wa ta'ala, luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya ada 5 masjid. Ada Masjid Dam of Turak. Masjid Dam of Turak ini yang berkubah emas
Disinilah terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj, naik ke langit. Batunya sebesar ini. Ini kubahnya emas. Ada Masjid Kibli, disebut Masjid Kibli karena masjid inilah yang pertama kali digunakan salat menghadap ke Ka'bah, salat asar. Maka dinamakan Masjid Kiblat atau Kibli. Di bawahnya ada Masjid Al-Aqsa, pintu masuknya lewat tangga ini. Masjid Al-Aqsa tua. Di sanalah ada jet set raksasa dua besar, ya kita lihat ada dua besar itunya, dan itulah yang digunakan untuk menerangi ini, karena Israel sudah menghentikan pasokan listrik ke kiblat kita ini. Salah satu donasi kita Bapak Ibu akan menjadi dana yang alhamdulillah Indonesia terbesar membantu menyalakan Masjidil Aqsa, listrik di Al-Aqsa. Maka sholat mereka di sana pahalanya ngalir sama kita. Alhamdulillah. Boleh kami minta izin donasi yang Bapak Ibu sampaikan, kami gunakan diantaranya untuk menyalakan Masjidil Aqsa, boleh? Kiblat para nabi dan rasul. Bayangkan pahala solat mereka 500 kali lebih baik daripada solat kita dimanapun. Kali sekian ribu orang yang solat di sini, setiap hari banyak yang solat di sana. Kemudian ada masjid yang keempat, Masjid Buraq di bawah lantai ini. Dan yang di bawah lantai ini ada Masjid Marwani, tempat di mana Rasulullah SAW mengimami nabi dan rasul 1500 ketika Isra Mi'raj. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kiblat kita yang pertama akan dihancurkan oleh Zionis Yahudi, akan diganti dengan Haikal Solomon. Haikal Solomon ini adalah istana yang akan mereka persiapkan untuk Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Bangsa Yahudi menyebutnya Mesayah, orang Nasrani menyebutnya Yesus Kristus.